untuk kisah mistis kedua, ini ada kisah mistis dari Mas Miftahul Munif. Kita panggil Mas Munif aja. Jadi Mas Munif ini pulang dari pemandian air panas Cangar itu tepat pukul 17.30 dan pemandangan pun sudah mulai masuk malam. Jadi kayak waktu maghrib, senja. Dan hawa dingin pun menyelimuti hingga ke tulang. Mas Munif pulang ke Pajat itu melewati jalur yang wingit dan angker. Jadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, melewati jalur yang ekstrim, yang curam, penuh tanjakan, belokan, turunan. Munif ini berada di puncak, berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Itu ketika maghrib tadi, dan pastinya suasananya semakin mencekam karena banyak kabut ya, kabut sudah mulai turun. Dan yang apesnya lagi, ketika itu tidak ada sama sekali orang yang lewat. Dan Mas Munif ini untungnya hafal dengan jalur yang akan dilewatinya. Ketika berada di tebing, seharusnya jalan ke kanan. Namun dalam pandangannya Mas Munif yang terlihat jalan lurus. Jadi dengan hati yang tenang, Mas Munif ini tidak mengikuti jalan yang lurus, akan tetapi pelan-pelan membelokkan setir ke kanan. Dan setelah melewati itu, ternyata Mas Munif ini melewati sebuah dimensi ruang lain. Dan benar saja yang Mas Munif lihat di spion, kalau Mas Munif tadi lurus, beliau sudah masuk ke jurang dan entah akan dibawa kemana sama makhluk penghuni jalur tersebut. Kejadian mencekam tidak hanya jalan yang tiba-tiba berubah. Semua berawal dari kabut yang makin hitam dan pekat, cuaca makin dingin, dan Mas Munif seperti sudah di atas awan. Semua terlihat putih dan gelap. Ada pohon besar yang di sampingnya terdapat sosok dengan badan tinggi besar, rambut panjang dan muka tidak terlihat. Namun jelas matanya tidak seukuran mata manusia normal. Matanya itu kayak, kalian tahu itu enggak sih? Yang biasa dibuat untuk ngopi, kalau orang Jawa nyebutnya itu lepek. Nah, itu matanya seukuran lepek itu, besar dan merah merona. Makhluk itu melambaikan tangan seperti mau ikut sama rombongannya Mas Munif tadi. Akan tetapi Mas Munif kan ini orangnya tenang ya, jadi orangnya itu kayak nggak panikan gitu. Sama Mas Munif ini nggak dihiraukan dan nggak memperhatikan secara detail. Jadi cuma sekilas aja tahu makhluk itu. Dan yang terjadi apa? Depannya Mas Munif tadi ada jurang yang begitu dalam dan curam. Ketika kita di atasnya, kita bayangkan, kita akan dapat melihat pemandangan bawah yang terlihat jelas. Dan alhamdulillahnya Mas Munif ini bisa melewati perjalanan yang wingit, angker, sepi, yang seperti itu dengan selamat dan aman. Jadi teman-teman, kalau kita mau melewati jalur-jalur yang seperti itu, usahakan kita memantapkan hati. Yang pertama itu, kita mantapkan hati, kita berdoa kepada Allah, dan tentunya kita positive thinking ya. Terus yang kedua, jangan panik. Kalau terjadi sesuatu, jangan panik. Yang ketiga, kita harus tetap hati-hati. Karena memang jalurnya yang sangat ekstrim, terdapat tanjakan, belokan yang sangat curam tadi, itu kita harus hati-hati. Dan yang pastinya
Jangan menghiraukan ketika ada yang melambaikan tangan ke arah kalian.